Pada hari ini, hari Minggu tanggal 15 Oktober, kita mulai ibadah di MCM. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu masih menyertai kehidupan kami setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk Engkau hadir di tengah kami dalam ibadah siang ini, di tempat ini di Simpuk Peras. Bila saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami di International Miracle Center Ministry. Dan kiranya Engkau menyiapkan hati kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Bawa kami mengerti akan firman-Mu, dan biarlah hati kami terbuka menerima apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita semua bersuka cita, amin. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berkemenangan. Shalom buat semuanya dan juga yang menyaksikan live streaming, juga mengikuti ibadah ini secara online. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan, Tuhan hadir di tempat ini, melawat setiap kita, amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang mempunyai masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi menikmati kemurahan Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan. Engkau yang layak disembah selama-lamanya. Seumur hidup kami Tuhan. Bahwa kami erat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan. Hidup kami aman di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Allah yang layak disembah. Kau Allah yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan.
Inilah persembahan kami Tuhan kepada-Mu. Yes, Tuhan. Untuk Yesusku, Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Yes, Tuhan. Kita nyatakan, kami bawa hati kami Tuhan. Setiap kami Tuhan, hanya Engkau yang ada dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Engkaulah yang terindah dalam hidup kami. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahan kami Tuhan. Kami mau persembahkan Tuhan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus selamanya. Oh, haleluya, oh, saya mau cinta. Bersama dengan Engkau, hidup di dalam Engkau Tuhan, mengutamakan Engkau Tuhan, menyertakan Engkau, hidup kami indah, jiwa kami tenang Tuhan. Kami mau terus intim dengan Engkau, kami mau terus erat di dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Hidup kami Tuhan berdampak Tuhan, kami menjadi umat yang berkemenangan Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan, dan hidup kami menikmati berkelimpahan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorai sebab Engkau Tuhan kami yang maha besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Semua bersuka cita, amin. Ada sukacita di rumah Tuhan, haleluya. Berikan salam kanan kirinya, katakan Tuhan Raja Maha Besar, haleluya.
Kita mau jadi pribadi-pribadi yang kuat, teguh di dalam Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang hebat. Haleluya. Amin. Kau hidup di dalam kami Tuhan. Kau bekerja di setiap kami. Mari bersama kita menyatakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih
Kita, amin. Siapa yang lebih dari pemenang? Kita, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sukacita Tuhan yang datangnya dari Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita, amin. Meneguhkan setiap kita, membuat kita mantap melangkah lebih dan lebih lagi bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan siapkan persembahan kita untuk memperluas pekerjaan Tuhan melalui tempat ini. Mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sukacita kami melimpah Tuhan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami datangnya dari Engkau, pertolongan kami datangnya dari Engkau Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, melalui setiap tangan-tangan kami Tuhan, melalui setiap pekerjaan kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan Tuhan, kami kembalikan kepadamu Tuhan. Apa yang sudah kami terima darimu Tuhan, kami kembalikan kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Beri hikmat pada setiap kami Tuhan. Dan juga ya Tuhan, biarlah Tuhan setiap persembahan kami boleh memberkati Tuhan mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Kami kembali datang kepadamu Tuhan dengan hati yang percaya, hati yang bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sempurna, Engkau Tuhan yang adil. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu Tuhan, kami mau serahkan segenap hidup kami kepadamu Bapa. Murnikan setiap kami dengan roh-Mu Tuhan, dengan firman-Mu Bapa, yang menegur, yang menasehati setiap kami Tuhan, membebaskan roh dan jiwa kami Tuhan, untuk kami terus mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Mengurapi hamba-Mu Tuhan, mengurapi kami semua ya Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar isi hati-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi karena Engkau Yesus, karena Engkau Tuhan yang hidup di dalam kami. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup setiap kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
dalam langkah Tuhan. Kami percaya Engkau bersama dengan setiap kami. Engkau ada di dalam kami. Jadi bukti kebesaran hidupku mengenali firman-Mu. Oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama, Kau di dalam jadi bukti kebesaran Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Tantinya kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Amin. Tantinya kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Sehingga kami saat ini sebagai anak-anak Tuhan layak untuk datang ke hadirat-Mu, memuji membesarkan nama-Mu lewat pujian kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau ada dalam hati kami. Saat ini Roh Kudus sedang mempersiapkan kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan tidak ada hal-hal yang akan melanggar apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Karena hidup kami telah dikendalikan oleh Roh-Mu yang kudus. Hidup kami telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami telah menjadi orang-orang yang menang. Dan kami tahu Tuhan, tidak satupun kuasa di luar sana yang mampu menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk ada di lingkungan yang benar, di tempat yang benar, di waktu yang benar untuk kami mendengar firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi bekal dalam hidup kami, untuk menjadi pegangan dalam hidup kami, dapat mengubah kami Tuhan, menjadikan kami orang-orang yang senantiasa berubah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh semakin hari semakin sempurna seperti Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami musrahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, hingga saat ini hanya Engkau saja yang nampak. Pemberitaanmu saja yang akan menguasai konsentrasi jemaat-Mu ya Bapa. Setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, kami tahu semata-mata kehendak-Mu dalam hidup kami semua, termasuk hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk firman yang akan kami dengar di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya mari kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, selamat bertemu kembali dengan saya. Berapa bulan lalu ya kita ketemu juga di IMCM ini. Saya sungguh bersyukur. Suasana di tempat ini begitu ramah ya. Saya sudah rasa, baru yang kedua kali nih, saya sudah rasa seperti keluarga sendiri ya. Amin saudara ya. Terima kasih saya ucapkan juga untuk Bapak Gembala Pak Rudi Gunawan, sahabat saya yang ada di California, dan Ibu Nita yang memberikan saya kesempatan kembali untuk membawakan firman Tuhan. Nah saudara, hari ini saya diberi tema khotbah mengenai pribadi yang hebat ya. Tidak mudah mengkhotbahkan ini, karena kalau saya mengkhotbahkan pribadi yang hebat, saya harusnya pribadinya sudah hebat. Amin. Nah, saya bukannya nggak yakin saudara, tetapi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita selalu harus berubah, betul nggak? Dan saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini juga akan merubahkan saya dan saudara, ya, sehingga kita semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Saudara, ayat ini terambil dari Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-18 saudara ya. Nah, tokoh-tokohnya kita sudah kenal saya rasa ya, yaitu Sadrah, Mesah dan Abednego. Ini tokoh-tokoh yang sangat terkenal di cerita-cerita Alkitab saudara ya. Dan
kitab Daniel ini adalah sebagian kecil daripada kitab-kitab yang terdapat di Perjanjian Lama yang bercerita tentang masa-masa pembuangan di Babel, saudara. Jadi kita sekarang sedang mengarahkan perhatian kita berapa ribu tahun yang lalu bertempat di Babel, ya, tempat orang Israel, tepatnya bangsa Yahudi dibuang ke Babel pada saat itu. Nah, saudara, kalau kita lihat, saudara, di Babel itu dilatar belakangi oleh penyembahan berhala yang sangat luar biasa, khususnya rajanya Nebukadnezar, ya, saudara. Sehingga dengan demikian, saudara, seperti kita juga seringkali kita kalau ada di lingkungan orang yang tidak percaya, di lingkungan situasi yang tidak mengenal Tuhan, saudara, di situ banyak kuasa Tuhan ditunjukkan. Amin, nggak, saudara? Ya, banyak hal-hal yang kita bisa lihat, hal-hal yang luar biasa bagaimana Tuhan bekerja, itu, saudara. Begitu juga seperti halnya zaman itu di pembuangan, saudara. Kita bisa lihat bagaimana sikap-sikap orang-orang kafir di sana memperlakukan orang Yahudi, saudara, orang Israel pada saat itu. Dan di situ juga banyak terjadi mukjizat yang luar biasa. Nah, salah satu yang kita akan renungkan yaitu mengenai Sadrak Meshach Abednego. Bagaimana sikapnya dia ketika menghadapi raja dan titahnya raja. Kita juga pernah melihat, saudara, atau pernah membaca, pernah mendengar cerita di kitab yang sama itu di Daniel 6 mengenai bagaimana Daniel terlepas dari gigitan singa-singa itu, ya, di gua singa, ya. Jadi memang di kitab Daniel ini banyak hal-hal yang penting yang kita perlu pelajari. Khususnya lagi di pasal 12 ada lagi bercerita tentang akhir zaman, ya. Selain kitab Wahyu di Perjanjian Lama, kitab Daniel ini menceritakan bagaimana mengenai akhir zaman itu. Nah, saudara, saya ingin kasih backgroundnya sedikit, ya, saudara, ya. Nanti kita akan baca firman untuk melanjutkannya. Kita nanti akan membaca firman dari Daniel 3 ini mulai ayat 13 sampai 18, ya, saudara. Tetapi ada latar belakangnya. Kita supaya nggak bacanya terlalu panjang gitu, saudara. Saya ceritakannya latar belakangnya, ya, saudara. Pada saat itu memang Raja Nebukadnezar yang penuh kuasa itu dia sedang mengajak untuk semua orang, bangsa, suku, bahasa yang ada di pemerintahan, di bawah pemerintahannya dia untuk mau menyembah patung emas yang dia dirikan, ya. Nah, pada saat itu dia mendirikan sebuah patung emas. Katanya sesuai dengan cerita di Alkitab itu tingginya kurang lebih 27 meter. Saudara bisa bayangkan, ya. 27 meter, tingginya lebarnya 2,7 meter. Itulah kira-kira gambaran patung emas yang didirikan oleh raja, ya, Nebukadnezar. Dan pada saat itu raja memerintahkan, ya, lewat bentara. Bentara tuh pegawai lah, pegawai raja, ya, yang suka memberitakan pengumuman, memberikan perintah gitu, ya, mewakili raja, bahwa setiap orang di pemerintahannya dia, di bawah kekuasaannya dia harus menyembah patung emas ini, gitu, ya. Mungkin kita masih ingat ceritanya bagaimana. Nah, cuman nggak begitu aja, saudara. Ketika mereka tidak mau menyembah patung itu, saudara, udah ada sanksi, ya. Sanksinya katanya dimasukkan ke dalam dapur api, ya, dapur api yang pastinya dapur api bukan yang sedang tidak ada apinya, tapi pasti ada api yang menyala-nyala, gitu, ya. Memang firman Tuhan juga katakan seperti itu, saudara. Nah, tandanya mereka mendengarkan suara musik segala macam, ada gambus, kecapi, seruling, apapun. Ada bunyi seperti itu, termasuk sangkakala berbunyi, artinya mereka semua harus menyembah kepada patung ini, saudara, ya. Nah, akhirnya terjadilah suara-suara itu berbunyi dan semua orang di tempat itu, saudara, ya, menyembah patung itu, saudara, ya. Nah, tapi ternyata Sadrak Meshach Abednego ini orang yang sedang dalam pembuangan, orang asing, saudara, berani-beranian dia nggak nyembah, gitu, ya. Nah, sehingga apa yang terjadi, saudara? Ya, sebenarnya waktu mereka nggak nyembah bisa aja nggak ketahuan, ya, saudara, ya, lagi ngumpet atau gimana. Tapi ternyata ada mata-mata, saudara. Di mana-mana tuh selalu ada mata-mata, selalu ada orang yang mau mencari muka kepada pemerintah, gitu. Dan ini terjadi di sini. Itu orang-orang Kasdim. Orang-orang Kasdim bilang ke raja, ya, ini ternyata ada orang yang nggak mau menyembah, yaitu ternyata Sadrak Meshach Abednego, ya. Nah, akhirnya setelah mereka melaporkan, mari kita sekarang baca di Daniel 3 ayat 13 sampai 18, saudara. Kita siapkan firman Tuhan, Daniel 3 ayat 13 sampai 18. Nah, ini kelanjutan dari yang tadi saya ceritain, ya. Kira-kira gitu, ya, saudara. Atau supaya cepat, saudara, saya akan bacakan saja ayat 13 sampai 18. Saudara tolong menyimak supaya saudara bisa mendapat gambaran situasi di sana seperti apa waktu itu, ya. Ayat 13 Daniel 3.
Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapik, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Haleluya. Inilah jawaban dari Sadrah, Mesah, Abednego, dan yang menjadi ayat inti daripada khotbah saya ini dari ayat 18 ya, sebenarnya ayat lebih tepatnya 17 dan 18 ya, karena ini sebuah kesatuan sebenarnya, statement yang bersatu dalam dua ayat ini. Nah saudara, kita akan membahas mengenai pribadi yang hebat. Saudara, tentunya pribadi yang hebat bukan dalam konteks sekuler. Kenapa saudara? Karena untuk menjadi pribadi yang hebat di luaran banyak sekali seminar-seminar saudara. Para motivator seringkali mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang hebat. Untuk sukses di manapun juga, di bidang apapun juga harus menjadi pribadi yang hebat dulu. Itu kira-kira ya. Nah tapi saat ini saudara, kita akan belajar dari motivator-motivator rohani ya, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego saudara ya. Kita akan belajar bagaimana versinya mereka mengenai pribadi yang hebat ini saudara. Nah ada beberapa ciri yang ditunjukkan dari sikap Sadrah, Mesah, dan Abednego ini saudara, yaitu ketika mereka menghadapi tantangan. Ini tantangan yang mereka hadapi tidak mudah saudara. Karena di satu sisi mereka kalau menyembah patung, mereka berarti menyangkal Allah, Yahweh, Elohim ya. Tetapi ketika mereka tidak melakukan sesuai yang diperintahkan raja, mereka balasannya atau konsekuensinya mati ya di dalam perapian itu saudara. Nah saudara, kita akan belajar dari Sadrah, Mesah, Abednego saudara. Bukan belajar lewat seminar-seminarnya, bukan juga bicara tentang teori yang mereka berikan kepada kita hari ini saudara ya, tapi melalui kehidupan nyata mereka, melalui pengalaman hidup mereka sendiri. Saudara, ada paling tidak ada 3 ini saudara yang saya bisa renungkan atau kita kupas melalui ayat ini saudara. Pribadi yang pertama atau pribadi yang hebat yang pertama yang ditujukan oleh mereka bertiga ini adalah mereka tenang dan penuh hormat meskipun sedang menghadapi tantangan iman. Saudara, seringkali kalau orang sedang menghadapi tantangan iman, apalagi resikonya mati saudara ya, pasti mereka akan ketakutan dan panik saudara ya. Tapi apa yang mereka lakukan atau sikap mereka saudara, kalau kita lihat di ayat ke-17, saya bacakan lagi saudara, ayat 17. Mereka begitu tenang dan dengan penuh hormat menghadap raja ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dan dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Saya sangat terkagum-kagum dengan kalimat ini, ya Raja. Mereka tetap, di satu sisi mereka tetap menganggap Nebukadnezar adalah raja mereka. Dan kata-kata ya Raja itu satu ungkapan hormat dari mereka ya, atau lebih tepatnya ketenangan yang mereka tunjukkan ya saudara. Nah, apa yang mereka katakan di sini saudara, ini menjadi satu kata-kata yang sungguh menurut saya begitu dipilih, tidak panjang-panjang saudara, tetapi begitu cermat mereka pilih. Dan kalau kita lihat saudara, kata-kata mereka ini sebenarnya menunjukkan sebuah pertanggungjawaban iman mereka. Ya, kita bisa lihat di 1 Petrus 3 ayat 15, bisa ditayangkan enggak ya? 1 Petrus 3 ayat 15, Saudara.
Ini pesan firman Tuhan dari Rasul Petrus bagi kita, saudara, bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita. 1 Petrus 3 ayat 15. Nah, Bapak Ibu sudah bisa lihat di depan ya, biar cepat ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi saudara, ribuan tahun kemudian Petrus menulis ini saudara, tapi Sadrak, Mesak, Abednego telah melakukannya. Ketika mereka mempertanggungjawabkan iman mereka, mereka telah melakukannya dengan cara yang lemah lembut dan hormat. Mereka tidak menunjukkan bahwa mereka kecewa dengan apa yang sikap raja seperti itu kepada mereka ya saudara ya. Kalau kita akan bandingkan dengan Nebukadnezar. Nebukadnezar saudara, kalau kita lihat dia begitu marah begitu mendengar Sadrak, Mesak, Abednego ketika orang ini tidak mau menyembah patung yang dia buat saudara. Dia begitu marah, dia betul-betul tidak dapat menguasai emosinya saudara ya. Padahal raja ini katanya telah menaklukkan banyak bangsa, menaklukkan banyak bahasa, dia mengalahkan kota-kota, mengalahkan negara-negara saudara. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak dapat menaklukkan dirinya sendiri. Kita boleh belajar dari sikapnya Sadrak, Mesak, Abednego, tapi kita harus menghindari sikap Raja Nebukadnezar ini. Karena kita seringkali sebagai anak Tuhan tidak bisa menguasai diri kita. Seringkali kita langsung emosi. Ketika kita ditantang, saya sering dengar ya, suka ada perdebatan ya. Sebenarnya sih bukan perdebatan, diskusi mengenai lintas agama gitu sebenarnya saudara. Tapi yang terjadi apa? Seringkali orang Kristen yang nunjukin emosional gitu saudara. Malu-malu ya. Orang Kristen yang sampai marah-marah, memang saya sih ngerti, saya juga dengernya gedek gitu loh. Kok bego amat gitu ya. Karena saya juga kesel gitu saudara. Tapi Tuhan mengajarkan kita ketika kita mempertanggungjawabkan iman kita, saudara, kita perlu melakukannya dengan lemah lembut dan hormat saudara. Itu yang Tuhan mau ya. Jadi beda sekali apa yang ditunjukkan oleh ketiga orang orang Ibrani ini dengan sikap Nebukadnezar ya. Ada Amsal 16 ayat 32 mengatakan demikian saudara, saya bacakan ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nebukadnezar bukan saja merebut kota, mereka telah menguasai banyak suku, banyak bangsa, merebut kota, merebut negeri-negeri orang saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Mereka tidak dapat menguasai dirinya. Ya saudara, kita bersyukur kita memiliki Amsal ini. Kita boleh belajar melalui Amsal bagaimana sikap kita ketika kita diminta pertanggungjawaban tentang iman kita. Nah saudara, sesungguhnya saudara, kalau kita merujuk ke belakang ayat di pasal yang kedua saudara, Nebukadnezar sebenarnya susah amat nyebut Nebukadnezar ya. Raja Nebukadnezar sebenarnya udah pernah ngakui raja-raja orang Yahudi ini saudara ya. Jadi pada saat itu dia pernah berkata begini nih di Daniel 2 ayat 47 ya. Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Raja Nebukadnezar udah pernah bilang begitu kepada raja orang-orang Yahudi, yaitu Yahweh Elohim itu saudara ya, Allah kita. Tetapi pada saat itu dia tiba-tiba berubah dengan begitu drastis, tiba-tiba marah luar biasa dan nyuruh orang-orang Yahudi pada saat itu menyembah patung yang dia buat. Sebenarnya mesti tahu, udah tahu orang-orang Yahudi udah nggak mau lah menyembah patung-patung itu saudara, paling tidak 3 orang ini ya tidak mau gitu saudara. Tapi dia nggak pusing saudara, pokoknya apa yang dia inginkan dia harus perintahkan. Nah itulah sifat dari Nebukadnezar saudara. Nah sikap dari ketiga orang ini saudara, seharusnya kalau kita jadiin 3 orang ini Sadrak, Mesak, Abednego, wah raja gimana sih nggak konsekuen, waktu itu udah ngakui Allah kami gitu kan ya, kok sekarang aneh kita disuruh nyembah patung. Dan seharusnya pada saat mereka melihat raja mengambil statement itu pastinya mereka kaget. Harusnya mereka mungkin heran, lah kacau ini raja kita nih gitu ya. Nah tapi apa ya saudara yang terjadi saudara? Tetapi ketika raja berubah, mereka tetap hormat, tetap tenang, tidak ada rasa takut saudara. Dan ketika mereka menghadapi tantangan iman ini ya saudara. Jadi ini adalah sikap yang pertama yang ditunjukkan oleh mereka ketiga orang ini, yaitu tidak dapat mereka bisa menguasai diri saudara, yaitu tenang dan penuh hormat meskipun mereka sedang menghadapi tantangan iman.
Ini kita perlu belajar karena seringkali kita juga menghadapi tantangan iman dan pada saat itu kita pastinya udah gentar, kita pastinya udah takut gitu ya. Tapi mereka tidak ada hal seperti dalam diri mereka. Nah saudara, cepat-cepat saja nih. Sekarang hal apa yang kita boleh belajar? Yang kedua saudara, tadi yang pertama mereka begitu tenang ya saudara. Yang kedua, yaitu mereka memiliki iman yang sejati yang kita perlu belajar. Meskipun nyawa terancam, tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Dan ini sebenarnya tema utama atau tema sentral dari tema kita pada siang hari ini ya. Jadi memiliki iman yang sejati ya. Mungkin yang poin 1 dan poin 3 ini bonus saja lah gitu saudara. Ya, tapi poin sentralnya adalah mereka karena memiliki iman yang sejati sehingga mereka memiliki pribadi yang hebat. Ya. Nah saudara, ketika raja memerintahkan ketiga orang ini untuk menyembah patung itu, bisa saja saudara, mereka mengatakan kepada raja, ya raja, biasalah kalau kita ini sebagai orang-orang, ya mereka menganggapnya sebagai orang biasa ya, perlu dimaklumilah, kita ini bukan orang yang militan di dalam beragama gitu, ya maklumlah gitu kan, bisa dia berkata begitu, itu kepada raja. Tapi kepada dirinya sendiri atau di antara mereka bisa bilang misalnya, semua orang juga kalau lagi kepepet mah melakukan, yuk kita lakukan aja deh gitu. Udahlah, kita mati loh konsekuensinya. Ini mereka bertiga kasak-kusuk, bisa aja, maksud saya enggak ya. Jangan pikir saya mau rubah-rubah Alkitab. Bisa aja mereka bilang, ya udahlah kita bertiga, kita kompromi aja lah gitu kan. Kita kan kepepet nih, mau pada mati kan lo, enggak kan? Kalau kayak gitu udahlah. Setiap orang juga dalam keadaan kepepet, biasanya oke-oke aja tuh. Kompromi aja lah gitu. Bisa aja mereka berkata begitu ya. Atau mereka mungkin berpikir, Tuhan maklum lah. Karena kan seringkali kita sebagai warga negara harus patuh kepada pemerintah. Seringkali kita bilang gitu ya. Kebijakan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita excuse gitu. Kita kan harus sebagai warga negara harus patuh kepada pemerintah. Ya kan? Atau ada kebijakan di dalam tempat pekerjaan kita. Ada kebijakan misalnya nggak sesuai nih dengan firman Tuhan. Kita bisa bilang, sudahlah, kan kita sebagai bawahan harus patuh kepada atasan, meskipun itu harus melanggar firman Tuhan. Dan sebagainya saudara, begitu banyak saudara, hal-hal yang seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang paling umum menurut saya nih ya, karena ini saya hadapi, banyak teman-teman saya yang mengalami seperti itu, mereka bilang begini, saya menyangkal Yesus, itu kan cuma di mulut, cuma sikap saya aja, tapi hati saya tetap mengasihi Tuhan Yesus. Hati saya tetap cinta Tuhan Yesus. Dan saya tetap percaya Tuhan Yesus juru selamat saya. Bagaimana bisa Tuhan Yesus juru selamat kalau dia murtad? Ya, tapi itulah yang seringkali menjadi argumen gitu ya. Bahkan yang paling gampang saudara, agama sama aja. Itu paling gampang ya. Saya saudara, ini ibu saya udah meninggal saudara. Saya bukan lagi ngegosipin ibu saya. Tetapi itu saya belajar lewat ibu saya bagaimana hal yang negatif, bukan belajar dari ibu hal positif loh. Seringkali orang cerita, wah ceritain ibunya bapaknya hal yang positif. Ibu saya, bapak saya positif, banyak semua positif lah. Tapi ada satu saudara, jadi kan yang banyak kelamaan kalau saya ceritain ya. Saya ceritain yang satu aja. Waktu saya pacaran sama Bu Lydia kan dia belum terima Yesus, ya kan? Nah dia udah lihat perjuangan kita, beda agama, kita backstreet, sampai saya pernah digamparin sama papanya gitu ya. Kalau dengar kesaksiannya ntar seru banget saudara. Kalau dibikin film lebih seru lagi saudara ya. Mama saya mah gampang banget bilangnya sama saya, apa? Udahlah Yong, lu jadi Islam aja, agama sama semua juga gitu saudara. Nah ini yang saya nggak mau tiru dari mama saya. Dari sekian banyak sikapnya yang saya tiru, satu itu mah saya tolak. Enggak lah mah, nggak mau saya gitu ya. Nah kenapa? Sering sekali hal ini udah sering kali kita dengar, agama sama aja. Nggak ada agama yang melakukan kejahatan, mengajarkan kejahatan. Sering kali kita dengar itu ya. Tapi nggak ada yang seperti Yesus memberikan anugerahnya untuk mati di atas kayu salib. Nah, itu pesan utamanya ya. Amin saudara. Nah, jadi saudara, iman yang sejati itu tidak akan pernah mencari alasan, mencari celah untuk pembenaran, ya. Dan mereka memiliki, ketiga orang ini memiliki iman yang sejati ini saudara. Makanya meskipun mereka dalam keadaan terpepet sekalipun, mereka tidak akan pernah menyangkal Allahnya. Ya saudara. Jadi karena prinsip mereka saudara, mereka bertiga ini yang penting gua hanya menaati Tuhan.
Ya, artinya menaati Tuhan ya dia tidak akan melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki. Kenapa? Alasannya apa? Karena mereka punya pengalaman dengan Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan selalu berikan yang terbaik. Mungkin mereka juga banyak mengalami hal tidak enak, saudara. Tapi mereka tahu akhirnya Tuhan memberikan terbaik buat mereka. Sehingga pengalaman-pengalaman itu membuat mereka memiliki iman yang sejati. Ya, saudara. Jadi iman yang sejati itu selalu berpegang kepada perintah dan janji Tuhan, bukan pada argumentasi. Ya, apalagi mencari simpati. Ya, karena saat itu beralasan sekali kalau dia mencari simpati raja, aman masih hidupnya, gitu ya. Tetapi ternyata tidak, saudara. Jadi iman yang sejati juga tetap setia kepada Tuhan dan mentaatinya apapun konsekuensinya. Nah, konsekuensi mereka yaitu terancam mati. Saudara, kalau kita lihat, memang kita sebagai orang Kristen juga hidup tidak enak-enakan ya. Seringkali kita dapat tantangan, saudara ya. Mungkin saudara tidak semua di sini pernah mengalami. Kalau pergumulan hidup saya yakin semua pernah mengalami. Di sini ada yang berani berkata, saya tidak pernah menghadapi tantangan pergumulan dalam hidup. Nggak ada ya yang berani. Ada nggak, coba angkat tangan kalau yang berani bilang gitu? Nggak ada ya? Ya udah. Kalau ada saya mau berfoto nanti selesai ibadah ini. Wah, soalnya jarang-jarang itu ya, saudara. Nah, firman Tuhan di dalam Markus 13 ayat 9, saudara, ini merupakan satu nubuatan dari Yesus kepada murid-muridnya. Kita tahu, saudara, murid-murid Yesus itu dari 12 murid, yang satu udah gak kerawan ya, Yudas itu kan, digantiin Paulus lah anggap. Tapi di antara 12 orang itu, saudara, Paulus menggantikan Yudas lah anggap. Dari 12 itu, saudara, mereka tuh matinya dalam tanda petik, mati konyol semuanya sebenarnya, saudara. Ya, kenapa begitu? Karena memang sebagai anak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki mereka tetap harus jalankan. Mereka harus lalui gitu, saudara. Yang pasti mereka itu Tuhan bilang udah cukup. Pemberitaan firman yang mereka lakukan sudah cukup. Kesaksian mereka lakukan sudah cukup. Buktinya apa? Buktinya sampai hari ini kekristenan berdiri dengan teguh. Meskipun mereka dulu mati, konyol. Saya bilang dalam tanda petik konyol, saudara. Ya. Nah, firman Tuhan di Markus 13 sudah ditandaskan oleh Tuhan Yesus mengenai apa yang akan dialami oleh murid-muridnya. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Justru mereka ketika menghadapi penguasa-penguasa, saudara, kalau kita lihat bagaimana Paulus, Petrus menghadapi para penguasa, saudara, justru pada saat itulah waktunya mereka bersaksi siapa Yesus. Seringkali kita menghadapi hal-hal yang tidak kita kehendaki, pergumulan hidup, tantangan, aniaya mungkin, saudara. Ya, saya sekali lagi katakan, mungkin di sini kita tidak pernah mengalami hal yang sesadis itu, saudara ya. Tetapi ya pergumulan hidup itu sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kita semakin hari semakin dewasa, betul nggak? Dengan pengalaman itu, saudara, kita jadi tahu rencana Tuhan. Karena seringkali kita sebagai anak Tuhan begitu mengalami hal tidak enak, udah buru-buru, udah menggerutu gitu ya. Setelah Tuhan beri petunjuk dan Tuhan membukakan jalannya, ternyata ini yang Tuhan mau. Baru kita malu-malu sama Tuhan ya. Iya benar juga ya Tuhan. Ternyata Tuhan punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera. Nah, saudara, itu hal yang kedua yang menjadi pelajaran bagi kita dari ketiga orang Ibrani ini, saudara ya. Nah, yang ketiga, tentu ini yang terakhir. Kan tadi saya bilang 3 ya. Berarti kalau ketiga berarti yang terakhir. Amin. Amin. Pasti amin kalau bilang terakhir, karena bentar lagi beres berarti khotbahnya. Nah, saudara, yang ketiga ini sikap yang mereka miliki sebagai pribadi yang hebat adalah mereka tetap rendah hati. Mereka nggak sombong. Kalau kita lihat, kita udah baca tadi banyak ayat yang kita baca dari Daniel 3 ini, kita tidak melihat ada ciri-ciri orang-orang ini sombong. Padahal mereka bisa sombong loh. Kenapa? Karena mereka bisa bilang, gua orang beriman nih, gitu. Gua orang-orang yang dibuang sih, tapi udah banyak pengalaman bahwa dia, bahkan saudara, kepintaran mereka ini bertiga dan dengan Daniel berempat, saudara ya, di pasal berapa? Nggak salah pasal 1 atau 2. Itu dinyatakan oleh Raja Nebukadnezar memiliki kepintaran 10 kali lipat dari orang pada umumnya, gitu. Boleh sombong dong, saudara. Tapi mereka tetap tidak sombong, mereka tetap rendah hati. Apa yang kenapa dikatakan orang ini tidak sombong? Yang pertama, meskipun mereka beriman, mereka tidak menunjukkan
kesombongannya, ya. Nah, saudara, seandainya mereka mengatakan nih, tadi kita baca ayat yang ke-18 ya. Kalau mereka mengatakan bahwa pasti Tuhan saya meluputkan saya, gitu. Seolah ada kesombongan ya saudara ya. Tapi ternyata kita nggak lihat itu, ya. Terutama di ayat 17 dan 18, saudara. Karena ketika mereka mengatakan pasti Tuhan akan menyelamatkan kita, berarti sama juga dia tidak mengenal Allah. Karena dia harusnya tahu Allah itu melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Dia, bukan kehendak kita. Ya, saudara ya. Nah, kenapa saudara saya berkata begitu? Karena saat-saat ini, akhir-akhir ini saudara, mungkin udah lama lah. Seringkali banyak orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan juga saudara, yang seringkali kalau kita lihat seperti sombong gitu ya. Sombong apa nih misalkan? Dia menganggap perkataan dia itu menjadi seperti pewahyuan baru gitu. Apa yang dia katakan harus terjadi, ya. Seolah-olah ini Tuhan bicara gitu loh. Bicara langsung loh saudara. Seringkali saya mendengar ini Tuhan bicara kepada saya secara langsung gitu ya. Dan pada saat itu dia membuat suatu statement yang ini pasti terjadi, ini pasti terjadi. Ya. Tapi ketika tidak terjadi saudara, banyak alasan yang dibuat gitu ya. Dan berbelit-belit, saking berbelit-belitnya lebih berbelit-belit daripada teologi. Ya. Sampai jemaat bingung, saudara. Nah, yang saya heran seringkali justru hal sebenarnya terjadi, saudara. Tapi jemaatnya ya makin hari makin banyak aja, saudara. Seperti contoh, saudara. Abad ke-18 itu ada sebuah aliran, saudara. Yang pada saat itu mereka menubuatkan akan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya, gitu ya. Ini udah lama lah, abad 18. Saya nggak usah sebutin tokohnya. Saya sebutin tokohnya pasti ketahuan. Oh, itu dia, gitu. Gereja Anu. Saudara, saat itu abad 18 nih beberapa tokoh mereka mengatakan bahwa Yesus akan datang. Tanggal dan bulan. Kapan? Nggak terjadi. Oh, ini ada salah penafsiran. Wah, langsung salah penafsiran. Dihitung-hitung dari bahasanya, bahasa aslinya. Dihitung-hitung secara seperti tukang nujum lah gitu. Oh, berarti kita nggak salah. Yang salah nih waktu ngitungnya itu. Ulang lagi. Berarti nanti nih. Tahun sekian, bulan sekian Tuhan Yesus akan datang. Saudara, itu berapa kali terjadi sampai hari ini Tuhan Yesus nggak datang-datang. Tapi orang-orang yang menyatakan itu sampai sekarang dianggap sebagai pendiri agama gitu. Pendiri aliran bukan agama. Kristen gitu saudara, ngakunya Kristen, percaya kepada Yesus. Nah, itulah yang seringkali kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Seringkali kita melihat banyak orang-orang yang begitu seolah-olah seperti sombong. Nah, saudara, bagaimana dengan mereka bertiga lagi? Mereka tetap, saudara, menunjukkan kerendahan hati mereka. Mereka tetap tidak sombong, saudara ya. Karena mereka tidak pernah mengatakan Tuhan pasti meluputkan mereka. Kita tahu belakangnya bagaimana cerita ini. Akhirnya Tuhan meluputkan nggak? Tuhan meluputkan ya. Tapi di ayat 17-18 kita tidak pernah melihat, membaca bahwa mereka mengatakan Tuhan pasti meluputkan mereka. Nah, itulah, saudara. Artinya apa? Mereka tidak pernah mengatakan seperti itu karena mereka betul-betul tunduk kepada kehendak Tuhan. Ya, itu yang boleh kita belajar dari mereka bertiga ini. Saudara, kalau kita melihat di ayat ke-17, mereka mengatakan bahwa Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Ayat 17. Saudara, mungkin kalau kita lihat baca ayat yang ke-17 di sini, saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk agak dalam ya, agak dalam kita melihat firman Tuhan. Di sini ada kata jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Saudara perhatikan ayat ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Kalau baca ayat ini, kira-kira ada kesan keraguan nggak dari mereka bertiga? Kalau menurut saya ini ada kesan keraguan ya. Jadi itu jika itu kalau Allah yang kami puja sanggup gitu, ya, maka kami akan dilepaskan, betul nggak? Jadi artinya mereka sanggup, mereka percaya nggak sih Allah sanggup? Seolah-olah nggak percaya ya, saudara ya, atau nggak yakin, saudara. Nah, saya bukan sedang gaya-gayaan mengkoreksi, tapi ada banyak sekali penafsir-penafsir ayat ini, saudara, yang berpendapat bahwa kata jika ini sebenarnya bukan itu. Sebenarnya kata ini adalah kira-kira, karena di sini kalau kita lihat ya, saudara,
dari bahasa aslinya itu hen, saudara, itu diterjemahkan karena itu, tetapi, lihatlah, dan sebagainya. Jadi konteksnya, kalau kita lihat betapa orang bertiga ini begitu beriman, penggunaan kata jika ini kurang tepat, lebih tepatnya misalkan lihat. Ya, bisa juga kata lihat, bisa juga karena itu bisa diterjemahkan itu juga. Karena itu Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Maka misalnya, atau karena saja juga bisa. Karena Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ya. Itu ya. Karena ini penting sekali saudara. Ayat ini seringkali jadi bahan perdebatan. Seolah-olah mereka bertiga itu tidak yakin kepada kekuasaan Tuhan, kesanggupan Tuhan melepaskan mereka, ya. Karena nggak masuk akal saudara. Kalau mereka meragukan hal itu saudara, ngapain mereka mau-mauan mendingan mati? Ya udah, dia kalau ragu sama Yahweh Elohim dia sembah aja udah patung itu, ya. Jadi nggak cocok gitu saudara, ya. Jadi saya mengambilnya mungkin dengan kata karena, ya, lebih tepat, ya. Karena Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami, gitu, ya, dari perapian. Tetapi seandainya tidak, nah ini saudara, kata seandainya tidak, kalau kita pakai kata jika di atas itu, coba perhatikan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, berarti ayat 18-nya, tetapi seandainya tidak, berarti tidak apa? Tidak sanggup kan? Betul nggak? Ngerti ya saudara? Ini agak berbelit-belit nih, saya aja pusing. Benar nggak? Kalau dikatakan jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, terus ayat 18-nya, tetapi seandainya tidak, berarti seandainya tidak sanggup. Mungkin nggak Sadrak Mesak Abednego meragukan kesanggupannya Allah? Nggak, ya? Jadi sebenarnya yang dimaksudkan di sini, tetapi seandainya tidak, ayat 18, ya, boleh dibaca Bapak Ibu. Tetapi seandainya tidak, itu bukan tidak sanggup, ya, tetapi jika tidak melepaskan. Amin saudara. Nah itu ya, kita udah mulai lewat dari kepusingan ini saudara. Nah tapi kita akan lihat sekarang. Jadi dengan demikian saudara, kalau kita melihat ayat 17 bisa dikatakan bahwa Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Itu statement dari ketiga itu, bahwa Allah sanggup, titik, ya. Nggak ada lagi keraguan-raguan dalam diri mereka. Nah saudara, di ayat ke-18-nya di sini dikatakan jika Allah, tetapi seandainya tidak, ya, seandainya tidak melepaskan sekalipun, gitu ya, tetap mereka tidak akan tunduk kepada perintah raja, ya. Nah jadi inilah yang menjadi, saya bilang tadi, tema sentral, ya. Semua ini karena mereka betul-betul memiliki iman yang sejati, ya. Saudara, kita mundur sedikit ke ayat yang ke-16. Di sini ada kata-kata dari mereka, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ya, kan sebelumnya ayat yang ke-16 itu raja berkata, saudara, bahwa dewa mana yang bisa melepaskan kalian, gitu loh, kira-kira, ya. Tapi dijawab sama mereka, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini, saudara. Jadi nggak mau berdebat mereka, ya. Mereka nggak mau menunjukkan, gua tuh anak Tuhan, gua menyembah Allah Yahweh Elohim, nggak ada yang bisa melawan raja kita, raja di atas segala raja, Tuhan kami Elohim, dan sebagainya, saudara, ya. Nah, jadi kalau kita lihat tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini, itu bisa juga artinya kami tidak perlu membela diri, karena dia tahu mereka tidak perlu membela diri, karena satu-satunya sumber pembelaan bagi mereka adalah Allah sendiri, ya. Dan mereka juga menyatakan juga mereka tidak akan membela Allah, karena Allahnya dia itu tidak perlu dibela, sehingga mereka tidak perlu khawatir, saudara. Karena seringkali kita melihat, ya, apalagi di Indonesia ini, banyak orang-orang yang begitu hebat, ya, bisa membela Tuhannya, gitu kan. Yang pertama menurut saya sih sombong, dia bisa membela Tuhan, berarti dia di atas Tuhan. Yang keduanya ya berarti Tuhannya kalau nggak dibela sama dia nggak bisa menang, gitu kan? Nah, ya nggak enak juga sih emang bilang itu, tapi memang ada gitu, saudara, ya. Nah, jadi saudara, memang kita belajar dari Sadrak Mesak Abednego, ya. Mereka betul-betul tidak menyombongkan diri, saudara.
dia tidak menunjukkan bahwa dia sanggup membela Allahnya. Makanya dikatakan tadi dia udah nggak mau berbicara apa-apalah kepada raja gitu ya. Yang terjadi terjadilah. Karena apa, saudara? Mereka sadar bahwa tugas mereka cuma menaati firman Tuhan, mempercayai Tuhan itu, saudara ya. Dan selebihnya biarlah Tuhan yang melakukan. Makanya dia begitu pasrah, saudara. Yesaya 12 ayat 2 katakan, Yesaya 2 ayat 12, Yesaya 12 ayat 2, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Mereka begitu yakin sekali, Allah lah sumber keselamatan mereka. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Amin, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat akhir-akhir ini juga kita sering melihat atau mendengar gitu ya, di dalam kehidupan kekristenan juga, saudara, kadangkala ada pengomersialisasian iman. Aduh, susah banget. Mengkomersialisasikan iman lah gitu ya. Karena kita sering kali mendengar misalnya, kalau usaha saya berhasil, sakit saya disembuhkan, Tuhan memberkati saya, maka saya akan jadi pengikut Kristus. Gitu. Pernah nggak dengar statement begitu? Adalah saudara, ada seorang sakit, bukan orang percaya. Ketika dia sakit berlarut-larut gitu, saudara, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya didatangi sama tim dari gereja yang membensu untuk mendoakan, saudara. Mau Bapak berdoa dalam nama Yesus? Ya, mau berdoa dalam nama Yesus silahkan. Saya akan berdoa dengan cara saya sendiri. Nah, sekarang begini. Kalau misalkan giliran Bapak sekarang berdoa dalam nama Yesus, saya mendengarkan dulu. Kalau terjadi betul kesembuhan dalam diri saya tidak perlu lagi berdoa dengan dalam kepercayaan saya. Itu yang terjadi, saudara. Jadi seringkali ada orang tes, kalau doa dalam nama Yesus sembuh, baru saya akan ikut Yesus. Itu secara pribadi orang begitu, saudara. Tapi juga ada orang-orang Kristen, bahkan pendeta, saudara. Bapak, saya akan doakan ya, Bapak sedang sakit. Kalau Bapak didoakan dalam nama Yesus, Bapak sembuh, mau Bapak jadi pengikut Kristus? Kebalik ya, saudara ya. Mestinya percaya Yesus dulu, berdoa, sembuh nggak sembuh, Tuhan selamatkan jiwanya, kan gitu. Amin. Amin ya, saudara ya. Nah, tapi seringkali saudara kita lihat dalam kehidupan kita ada tawar-menawar dengan Tuhan. Nah, puji Tuhan, ketiga hamba Tuhan ini, orang Ibrani ini, Sadrah, Mesah, Abednego, dia tidak pernah mau kompromi dengan Tuhan, dia tidak pernah mau tawar-tawaran dengan Tuhan, dia tidak pernah sombong, dia tidak merasa dia bisa membela Tuhan, dia tidak merasa bahwa dia bisa di depan raja itu dia menceritakan bagaimana kebesaran Tuhan. Dia cuma ingin tunjukkan bahwa kebesaran Tuhan lewat caranya Tuhan meluputkan mereka dari api itu. Ya, saudara. Nah, sekarang bagian terakhir. Udah ya, 3 poin ya, saudara ya. Jadi yang pertama tadi, tenang dan penuh hormat sebagai pribadi yang hebat yang ditunjukkan oleh 3 orang ini ya. Yang kedua, memiliki iman sejati meskipun nyawa terancam, tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Oke, yang pertama sekali lagi saya ulangi. Tenang dan penuh hormat meskipun sedang menghadapi tantangan iman. Itu yang kita bisa belajar ya. Apapun dalam kehidupan kita, mungkin satu saat kita akan mengalami tantangan iman seperti itu ya. Kalau saya 40 tahun lalu udah ngalamin seperti itu, saudara. Saya ditantang sama istri saya, belum jadi istri waktu itu. Lu mau gak jadi ikut saya gitu. Kalau gak mau ikut saya, nih gitu, saudara ya. Itu 40 tahun lalu, saudara, saya udah mengalami itu, saudara ya. Nah, yang kedua, memiliki iman yang sejati meskipun nyawa terancam dan tidak akan pernah menyangkal Allah. Ya, tidak pernah menyangkal Tuhan. Yang ketiga, tetap rendah hati dan tidak sombong rohani. Ya, kita sudah belajar tadi poin-poinnya, saudara. Jadi, saudara, kalau kita melihat hal ini, kita perlu belajar, saudara. Janganlah kita sebagai orang Kristen dengan begitu mudahnya menjual kekristenan kita. Jangan begitu mudahnya menukarkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan apapun juga, ya, di dalam dunia ini. Karena seringkali, saudara, ada orang gara-gara pernikahan jual Yesus, ya, karena bisnis jual Yesus, karena persahabatan jual Yesus, banyak sekali, karena pangkat jual Yesus, ya. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada yang akan seperti itu.
Karena kita semua hari ini belajar dari ketiga tokoh ini. Dan yang lalu-lalu juga kita semua punya pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, kasih setianya begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita selalu diluputkan dari segala persoalan kita, meskipun kita perlu menghadapinya. Karena itulah obat untuk kita semakin hari semakin beriman kepadanya. Amin saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan pada siang hari ini boleh menambah kita semakin mengasihi Dia. Dan kita siap sedia kapanpun waktunya, dimanapun, kepada siapapun untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Karena kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Yesuslah Allah kita, Juru Selamat kita satu-satunya. Amin. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala saudara. Bapak, kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan atas apa yang Kau telah berikan kepada kami pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Itu sebuah perenungan, suatu pelajaran yang baik yang boleh kami terima, kami boleh dengarkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, pemberitaan ini yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak sempurna Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati kami masing-masing, Dialah yang akan menyempurnakan apa yang disampaikan pada saat ini. Karena kami percaya Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang senantiasa akan mengajarkan kami, memberikan kami pengertian yang lebih lagi, mendewasakan kami Tuhan, dan menuntun kami untuk menjalani kebenaran yang Kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu siang hari ini Tuhan, tapi kami percaya firman yang tidak akan berlalu dengan begitu saja Tuhan. Tapi firman yang akan tertanam dalam hati kami semakin dalam berakar dan akan bertumbuh Tuhan dan berbuah lebat. Biarlah melaluinya Tuhan kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Boleh menjadi saksi, menjadi berkat Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Mari yang percaya kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Langsung ya. Shalom. Ya, selamat hari Minggu, happy Sunday everyone. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti tadi kesaksian hidup lewat yang Pak Yongki sempat ceritakan, bagaimana saya yang dulu bukan Kristen terima Yesus. Kalau bisa dibilang saudara, memang kita jadi Kristen ini nggak mulus-mulus saja saudara. Saudara aminkan nggak itu? Ya, tantangan, rintangan yang kita hadapi saudara, sebagai orang Kristen kita akan mengalami tantangan semua itu dan dapat kita jalani dengan tidak stres, ya, seperti orang di luar sana. Tapi tantangan yang kita hadapi, saudaraku terkasih, kita percaya ada yang menolong kita, namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara aminkan itu? Nah, waktu tadi Pak Yongki cerita, bagaimana zamannya kita belum menikah, saudara. Saya jadi Kristen dibaptis belum menikah, ya. Jadi tadi perlu informasi, banyak teman-teman kita tentu ambil keputusan ikut agama pasangan jadi Kristen karena ya terpaksalah supaya nggak ribut-ribut dan aman damai sejahtera, jadi ikut aja agama suami gitu ya, atau ikut agama istri atau ikut agama keluarganya. Nah, saya bersyukur di saat saya kenal Pak Yongki, kita nih debat, saya apalagi tukang debat saudara. Buat saya nggak masuk logika ya, Allah jadi manusia gitu loh ya, nggak ada dalam kamus saya, apalagi di dalam doktrin yang di brainwash ini tidak ada Allah menjadi manusia. Itu adalah nabi saya ke-24. Tetapi saudaraku terkasih, karena saya buka hati dan saya minta, walaupun saya nggak nyebut nama Yesus, tapi saya sebut nama Allah yang maha besar, tunjukkan kalau memang Yesus itu Tuhan, tunjukkan kepada saya. Saking saya berantem terus sama dia. Ya, orang pacaran cari tempat untuk bisa menikmati saat-saat pacaran, tapi dia bawa Alkitab, saya bawa kitab saya bahasa Arab. Yang ada kita
debat. Kenapa? Di situ saudaraku terkasih, Tuhan itu baik. Kalau dibilang kita debat terus saya menang, kan saya sombong, ya. Terus kita debat, Kristen menang, dia sombong gitu loh. Tidak ada yang bisa bermegah di dalam Kristus kecuali memuliakan nama Yesus, saudara. Nah, saat saya menemukan nama Yesus, saudara, itu perlu 3 tahun, ya. Jadi saya menikah sama Pak Yongki ini 3 tahun kemudian, ya. Nah, saat saya sudah menikah baru seminggu pemberkatan, ditangkap sama orang tua saya. Karena saya jadi Kristen kan diam-diam, dibaptis diam-diam. Yang ada apa, saudara? Masuk beritanya di koran, udah diam-diam koran yang masukin. Saya menikah di gereja, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, itu ya saudara. Kok saya bisa ditangkap bapak saya sama ibu saya, digamparin bapak saya, suruh mengucap 2 kalimat syahadat lagi, kembali lagi jadi agama yang semula. Saya bisa tenang, saudara. Ya, betul. Yang Pak Yongki bilang, kalau kita ada Yesus tuh tenang, saudara. Ya, kalau kita percaya kita punya Allah yang besar tuh kita tenang. Ya, bapak saya udah bawa samurai, ya saudara. Dia bilang, Lydia kau mati, aku masuk penjara, yang penting tidak punya anak Kristen. Apa jawab saya? Sekalipun mati, tidak akan tinggalkan Isa Al-Masih sebagai Tuhan saya, sebagai juru selamat saya. Kok saya bisa tenang ya? Padahal tuh bapak saya loh. Saya tahu dia kalau ngomong saya nggak main-main. Tapi apa yang terjadi, saudaraku terkasih? Yang mau bacok saya bapak saya sendiri. Udah jadi Kristen, dibaptis, ya. Wah, itu panjang, saudara. Ibu saya, wah pokoknya panjang ceritanya, ya. Lebih panjang dari khotbah kalau mau kasih kesaksian. Oke, saya nyanyi dulu ya. Banyak yang sudah ambil kesaksian saya lewat YouTube, tapi itu saya edit. Maksudnya tuh saya nggak berani vulgar karena kita di negara kita kan harus bijak ya. Jadi saya bersyukur Tuhan kasih hikmat kepada saya untuk saya bisa mengerti bagaimana saya bisa bersaksi dengan hikmat, ya. Nah, akhirnya saudara, banyak yang konseling, suami istri yang beda agama, calon suami istri yang pacaran, ya, tadinya beda agama. Saudara, puji Tuhan, kalau kita berdua dipakai Tuhan untuk menjadi tempat konseling dan memenangkan jiwa bagi Kristus, ya, puji Tuhan. Berhubung tidak ada gitar, dia pemain gitar nih, saudara. Gitaris, ya. Salah satu awal-awal saya suka sama Pak Yongki karena permainan gitarnya. Bisa aja, oke. Dan gak pernah mimpi sebagai musisi internasional yang profesional, saya penyanyi profesional, kita berdua jadi hamba Tuhan. Bukan berarti meninggalkan begitu saja ke profesional kita dalam musik, ya saudara. Tapi lagu-lagu yang kita bawakan juga kita ubah menjadi lagu yang sedikit berbeda. Ini lagu lama, ini kebanyakan lagu dari Protestan ya. Tahu lagu ini? Sudahkah yang terbaik? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa
terbelenggu. Oh, oh, sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kepada Yesus Tuhanku, kepada, oh Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara, lagu yang kedua sedikit mengenang kembali. Lagu ini pernah saya nyanyikan. Mungkin reverb mikrofon perlu dikurangin ya. Boleh? Reverbnya terlalu berecho. Ya, ya, ya. Oke. Saudaraku terkasih, lagu ini saya nyanyikan waktu duet sama Imaniar. Judulnya Kasih. Kasih ya? Lagu apa nih kita maunya? Nah, tunggu dulu. Bapakku kerap berkata, bila kau hidup mengasihi sesama, suatu saat pasti kau dapat bahagia yang sejati. Bila kau menanam duri, tak mungkin kau menuai anggur.
namun kasih itu suci. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Oh, mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Sama-sama kita. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap, Mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Dunia ini akan lenyap, namun kasih tinggal tetap. Wow, mari kita saling mengasihi, sebab Tuhan itulah kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Oh ya, saya lupa informasi. Bagi yang mau dengar sekitar 50 lagu dari album saya, 55 lagu, semua ada 5 album di dalam satu flash disk. Nanti bisa memiliki hasilnya untuk pelayanan lagi, untuk penginjilan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kesaksian yang dari Ibu Lydia. Kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Evangelis Yongki Ramlan dan Ibu. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan boleh menjadi pedoman untuk setiap hari dan setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa berita atau warta daripada kegiatan AMCM, yaitu pertama ibadah rutin AMCM. Kegiatan AMCM setiap hari Minggu di tempat ini yaitu untuk ibadah raya di Simpruk Teras pada jam 11 siang. Kemudian yang kedua adalah Family Devotion yang dilaksanakan setiap hari mulai sekitar jam 10 secara live streaming dari Amerika yang dibawakan langsung oleh gembala kita Bapak Pendeta Rudi dan Ibu Nita Gunawan. Kemudian setiap hari Sabtu di tempat ini Simpruk Teras kita ada kegiatan komsel bagi Bapak Ibu yang berkewaktu untuk bergabung. Kami undang untuk bergabung dalam kegiatan ini. Kemudian program-program kegiatan misi dari AMCM adalah pertama kita mendukung pembangunan tempat ibadah di Sumba Barat, yang antara lain ada beberapa kegiatan juga, yaitu gerakan 7.000 sepatu yang sampai saat ini masih tetap berjalan, masih berlangsung untuk pengumpulan daripada gerakan 7.000 sepatu ini. Kemudian kita juga menggalang dana untuk pembuatan sumur pompa air bersih di 3 daerah, 3 gereja. Yang pertama yaitu GPDI Bukit Hermon di Kanelu, Sumba Barat Daya. Kemudian di GBI Jemaat Dikira, Desa Dikira, Wawiwa Timur, Sumba Barat Daya. Dan yang ketiga di GPDI Jemaat Horeb Batu Kuda, Sumba Timur. Adapun kegiatan lain, kita juga berbagi kasih pada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang tidak mampu dan anak-anak jalanan.
dengan memberikan bantuan kebutuhan pokok dan makanan-makanan siap saji. Kita juga melayani pelayanan kunjungan ke panti rehabilitasi dan panti jompo serta korban-korban bencana. Demikian yang dapat disampaikan untuk kegiatan daripada AMCM. Mohon Bapak Ibu terus mendukung dalam doa. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke doa syafaat. Kita satu hati kita rendahkan hati, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang boleh kami jalani saat ini. Kami diperkenankan Tuhan untuk boleh berkumpul dalam ibadah ini ya Bapa, untuk memuji dan menyembah-Mu dalam ibadah tempat ini di International Miracle Center Ministry. Bahkan kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan bersama firman yang adalah pelita bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang selalu menuntun kami untuk menjauhi hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan, dan sebaliknya kami melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang mempersembahkan kehidupannya untuk melayani Engkau ya Bapa. Terlebih untuk hamba-Mu, Bapa Evangelis Yongki Ramlan, yang berikan dia kesehatan ya Bapa, kekuatan dan semangat kepadanya dalam mengabarkan Injil-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya dan pelihara selalu dalam nama kasih. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi setiap pelayan-pelayan-Mu dalam pelayanan pada hari ini ya Bapa. Worship leader, pemain musik, pendukung multimedia, penerima tamu. Kau kiranya berkati pribadi mereka ya Tuhan, supaya anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya dan mereka selalu dimampukan dalam segala hal, terutama untuk melayani Engkau saja ya Tuhan, dan untuk selalu terus memuliakan Engkau. Ya Bapa, terima kasih kami boleh beribadah kepadamu di saat ini di AMCM. Kami berdoa untuk pelayanan dari AMCM ini ya Bapa, supaya semakin hari semakin dipertambahkan jiwa-jiwa baru masuk dan beribadah bersama kami di tempat ini. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Biarlah AMCM boleh berkembang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, kami menyadari bahwa kehidupan kami tidak luput dari dosa, baik yang muncul dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan yang mungkin menyakiti sesama kami ya Bapa. Terlebih menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Melalui doa ini kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tiliklah hati kami masing-masing ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang terjebak dalam pergumulan, masalah dalam rumah tangga, masalah dengan orang tua, anak, sahabat maupun kenalan-kenalan kami. Kau kiranya bukakan jalan bagi kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk sesama kami yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan sakit. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau yang lebih mengetahui harapan dan kerinduan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Karuniakanlah kesehatan kepada mereka. Tuhan, dengarkanlah dan seruan doa mereka ya Tuhan. Bapa, berkati petugas-petugas medis yang menangani mereka, juga obat-obatan, peralatan medis yang dipakai ya Bapa. Terlebih daripada semua itu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Bapa, kami berdoa bagi pemerintah dan negara kami, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pelosok desa. Karuniakanlah hikmat, kebijaksanaan dalam mereka memimpin bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi sesama kami yang saat ini dalam situasi peperangan ataupun sedang mengalami musibah bencana ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau dengar seru doa mereka ya Bapa. Permohonan kepadamu ya Tuhan, biarlah pelihara mereka selalu dalam kasih Tuhan. Kami memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Bapa. Jamahlah kehidupan kami,
dan tuntunlah kami agar kami semakin hari semakin bertumbuh dalam iman kepadamu Yesus. Inilah seru doa kami ya Bapa, kami bawakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat melalui doa yang dinaikkan oleh Bapak Pendeta Rudi Gunawan. Dan saya akan berdoa dulu saudara dan aminkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak-anak, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah buah tanganmu, diberkati apa yang kau lakukan. Juga diberkatilah rohmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan Amin.